Terima kasih yang mulia. Para saksi ya, pertanyaan kami secara umum bisa juga kepada saksi-saksi yang lain, mohon disimak ya. Pertama Pak Arif Saptria, Pak Rektor ya, mohon izin saya panggil Pak Saudara Saksi. Pak Arif menjadi Dewan Pengawas tadi di periode 2014 sampai dengan 2018. Nah, apa yang saksi ketahui tentang dana MTN ini? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa dana MTN adalah salah satu sumber pembiayaan yang akan digunakan kegiatan operasional bisnis di Perindo. Yang itu adalah diusulkan oleh direksi kepada Dewan Pengawas. Karena itu, tentu pada saat itu Dewan Pengawas melihat bahwa memang butuh sumber pembiayaan alternatif, dan sehingga memang Dewan Pengawas pada akhirnya menyetujui MTN tersebut. Ya. Terkait dengan sumber dana MTN, Pak, apakah bersumber dari uang negara atau APBN? Setahu saya MTN itu bersumber dari salah satu diorganisasi oleh bank ya. Tapi itu bersumber dari crowdfunding dari budaya luar, dari apa namanya, dari nasabah dan sebagainya. Ya. Swasta. Iya. Ya. Artinya tidak melibatkan juga bank-bank BUMN seperti itu. Saya kurang tahu persis, setahu saya karena itu melalui BNI ya maksudnya. SIM niaga, Pak. Ada sertifikat SIM niaga. Ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan penerbitan MTN ini, apakah sebelumnya dibahas dan disetujui dalam RKAP Perum Perindo? Dalam RKAP 2017 ya? Ya. Berarti dibahas 2016. Iya. Saya tidak ingat ya. 2016 kan ke 2017. Ya, berarti 2016 dibahas kan? Ya. Saya tidak ingat. Apakah setiap RKAP selalu mendapat persetujuan Dewas? Iya. Biasanya mendapat persetujuan Dewas dan kemudian mendapat persetujuan dari Dewas. Ya. Nah, kemudian ada Pak ya, di RKAP 2018 ada dicantumkan tentang MTN ini, dan Pak Arif juga bertanda tangan kan di sini. Ya. Baik. Dari B ya? A dan B Pak, dia satu sertifikat jumbo itu sebenarnya satu Pak, dia A dan B, tapi pencairannya bertahap, Agustus dan Desember Pak, dalam 2017. Baik. Nah, kemudian ada surat dari Dewas yang terkait dengan persetujuan penerbitan MTN tahun 2017. Pak Arif tahu? Ya, tahu. Ya. Hal yang sama kami tanyakan dengan Pak Sarip Wijaya kemarin. Nah, ini seperti apa Pak? Apakah sudah ada persetujuan MTN oleh Dewas saat itu? Ya, tersetujui, Ya. tersetujui. Sudah tidak ada masalah berarti? Ya. Ya. Karena untuk menentukan bid operation. Bid apa? Bid operation. Bid operation. Oke. Nah, kemudian dalam penggunaannya sesuai dengan akta antara Perum Perindo dengan penerbit MTN, apakah juga saksi mengetahui tujuan dari penggunaan dana ini? Ya. Ya. Kenapa? Saya bacakan Pak ya, di akta nomor 05 tanggal 2 Agustus 2017. Penerbit setuju bahwa jumlah-jumlah uang yang diterbitkan oleh penerbit sehubungan dengan diterbitkan MTN untuk modal kerja dan atau investasi guna mengembangkan usaha penerbit, khususnya di bidang perikanan tangkap sesuai peraturan pemerintah dan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya di sini mengembangkan usaha penerbit, mengembangkan usaha Perum Perindo maksudnya Pak. Nah, kemudian sampai bulan berapa ya Bapak tadi jadi Dewas tadi Pak? Sampai bulan Juni 2018. Nah, Bapak sempat mengetahui ada surat dari Menteri BUMN 6 Juni 2018? Saya bertanggal 5 Juni. Sehari setelah tidak menjadi Dewas lagi berarti ya. Ini juga ada surat persetujuan dari
Menteri BUMN terkait MTN ini. Nah, kemudian setiap RKAP ini kan ada laporan pertanggungjawabannya, Pak ya? Ya. Bagaimana yang saksi ketahui terkait dengan LPJ RKAP tahun 2018 saat itu? Betul, pada saat itu memang kaitan dengan soal MTN kami berkali-kali pada bulan Desember, kita pertemuan dengan DPR pada Desember agar kita mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN. Dan pada akhirnya persetujuan pada bulan Juni baru keluar. Ya, kemudian setiap laporan pertanggungjawaban atau pelaksanaan dari RKAP itu apakah selalu dilakukan audit? Ya, seingat saya. Ya. Ada audit dari kantor akuntan publik? Ya. Jadi apakah saksi selaku dewas saat itu mengetahui bagaimana hasil laporan audit? Tapi pada saat itu kan hasil audit biasanya dilaporkan pada RUPS. Ya. Nah, RUPS-nya pada waktu yang terakhir seperti itu, karena sudah berhenti. Di tahun 2018 untuk LPJ 2017 itu Pak ya. Ini 7 Maret 2018 Pak. 7 Maret. Ada dari kantor akuntan publik Joko Sidik. Ya. Benar Pak ya? Selalu ada. Ya. Oke. Bagaimana waktu itu Pak? Apakah Dewas menerima laporan keuangan? Biasanya laporan keuangan selalu diterima ya. Nah, kemudian ini. Apakah saksi ikut dalam rapat pembahasan strategi pencapaian kinerja tahun 2017 yang dilaksanakan bulan Februari 2017 di Hotel Neo Sentul? Ya, ya Pak ya. Nah, masih ingat Pak apa saja arahan dari Dewas kepada direksi saat itu? Saya tidak ingat persis, tapi pada saat itu kami mengevaluasi seluruh SPU yang ada. Ya. Maka pada waktu itu sudah muncul gagasan untuk menutup beberapa SPU. Saya baik. Karena dianggap sudah tidak menguntungkan. Ya. Terkait dengan KSO dengan mitra usaha saat itu, Pak, bagaimana arahan Dewas? Pada KSO kami selalu menyampaikan berdasarkan laporan dari direksi, kami selalu menyampaikan secara normatif bahwa prinsip good governance harus dilakukan dan kemudian segala suatu prinsip harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami bacakan Pak ya. Arahan dari Ketua Dewan Pengawas yaitu mengenai KSO di dalam perjanjian tidak lebih dari 5 tahun atau di bawah 5 tahun tidak perlu izin Dewas. Itu dia, benar Pak? Seperti itu? Saya tidak ingat. Ya. Mungkin Bu Aris. Bu Aris, bagaimana transaksi perdagangan di Perum Perindo ini? Apakah ada yang jual beli putus ataukah dengan perjanjian yang lama atau seperti apa Bu Aris? Pakai mic Bu. Ada yang jual beli putus dan ada juga yang kerjasama. Ya, KSO. Ya. Dengan perjanjian. Ya. Ya. Ibu tahu kalau perjanjiannya di bawah 5 tahun seperti apa? Kalau sesuai PP 9 tahun 2013 belum ditetapkan batasan 5 tahun atau berapa tahunnya harus persetujuan siapa, karena di sana cuma tercatat kepada harus persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham. Di pasal 30 dan 31. Dewan Komisaris. Ya. Jadi di pasal 30 31 itu menyebutkan kalau KSO jangka menengah atau jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah itu harus persetujuan Dewan Pengawas. Di pasal 31-nya juga sama, cuma di sana tidak menyebutkan angkanya, tahunnya itu tidak disebutkan, cuma jangka saja. Ya, jangka nominal tahunnya tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Baik. Nah, kemudian
kembali ke Pak Arief ya, Pak Dewas. Nah, dalam struktur kepengurusan perusahaan ya, direksi. Nah, terkait dengan pembayaran, keuangan itu dan sebagainya, bagaimana mekanismenya, Pak? Apakah atau siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi keuangan perusahaan? Direktur. Ya, direktur spesifiknya, Pak? Ya, direktur kaitan dengan soal keuangan gitu. Ya, direktur keuangan. Ya. Di 2017 itu siapa, Pak, direktur keuangannya? Direktur keuangan itu merangkap direktur umum pada waktu itu yang soleh. Ibu Retri. Oh ya, Ibu Retri itu ya. Nah, kemudian terkait dengan perjanjian-perjanjian dengan mitra usaha, apa yang saksi ketahui saat itu, setidaknya di 2016 sampai dengan 2018 dengan mitra-mitra usaha Perum Perindo? Ya, memang kami terus terang tidak tahu detail ya tentang mitra tersebut. Namun yang jelas Dewas pada 4 April 2018 menyampaikan surat kepada Direktur Utama Forum Perikanan Indonesia tentang teguran terkait dengan soal mitra kerjasama yang tidak mendapat dan tidak melalui persetujuan Dewas. Suratnya ada. Ya. Secara umum lah yang saksi ketahui saat itu, setidak-tidaknya ketika Pak Risyanto menjabat di bulan September, Maret 2017, ya, tetap terjadi juga perdagangan dengan mitra usaha itu, Pak ya. Kan terjadi perdagangan dengan mitra usaha. Sepengetahuan saksi saat itu bagaimana kondisi keuangan Perum Perindo saat itu? Jadi pada awal-awal sih tidak ada masalah ya. Ya. Pada awal tidak masalah, tapi di kemudian hari ketika satu tidak ada piutang, itu kan setiap bulan ada rapat Dewan Pengawas dan Direksi yang memantau perkembangan keuangan. Dari sini ketahuan kenapa tidak ada piutang. Nah, baru dilakukan. Setelah itu berarti ya. Baik. Nah, tadi Pak saksi menyebut itu piutang usaha ya berarti. Nah, selama itu apa upaya yang dilakukan direksi untuk melakukan penagihan terhadap piutang itu? Ya berkali-kali direksi meyakinkan rapat ya dengan Dewas bahwa ini akan terus bekerja, akan terus ditagih dan sebagainya. Kita juga sampaikan bahwa pada satu titik di mana Dewas pernah mengusulkan bahwa memang sudah ini lagi ya gunakanlah pengacara negara untuk mengatur. Termasuk melakukan upaya-upaya hukum seperti itu, Pak. Ya. Artinya Dewas juga melihat kesungguhan atau keseriusan direksi saat itu untuk melakukan penagihan piutang ini. Pada saat itu kan ya direksi berusaha meyakinkan dan memang ini mengetahui bahwa ya kan itu terlihat ya bahwa ada piutang itu hal-hal yang selalu pasti secara umum pasti membuat kinerja direksi jadi kurang bagus kan. Saya yakin direksi juga berusaha itu, tapi kami juga terus kejar bahwa piutang ini harus segera selesai. Ya baik. Ya baik Pak Arief, terima kasih. Ya. Kemudian ke Pak Agung Pamujo. Nah, kurang lebih sama Pak ya pertanyaannya ini kan seputar itu. Pakai mic-nya Pak Agung. Perum Perindo melakukan kerjasama dengan mitra usaha. Bagaimana proses seleksinya untuk menentukan mitra mana yang dijadikan mitra usaha tadi, Pak? Iya, secara umum yang saya tahu memang itu biasanya ada pengajuan dari mitra, kemudian dilakukan semacam survei, dan itu biasanya termasuk mereview proposal bisnisnya, dan kemudian kalau dibahas dalam rapat mungkin secara spesifik dengan direksi dan unit atau divisi yang terkait,
Sekali lagi, pada masa 2017 itu yang ada adalah SPU, berarti Business Unit, jadi bukan divisi. Nah, kemudian kalau direksi merasa itu perlu ditindaklanjuti dengan kerjasama, direksi mengajukan persetujuan kepada Dewan Pengawas. Pak Agung, selama Bapak dalam banyak jabatan ini ya, GM, Sekper, Kadip, ya, pernah tidak Pak Risyanto ini selaku Dirut mengajukan nama mitra kepada GM atau apa tadi? Mengusulkan atau mengajukan begitu? Saya tidak tahu secara langsung. Jadi prosesnya tetap dari bawah kan? Kebetulan begini Pak, untuk 4 mitra yang kerjasama dengan SPU FO tadi ya, Profit and Operation, itu pengajuannya adalah sudah ada sebelum saya menjadi GM SPU FO. Jadi waktu saya masih Sekber, dan ketika di Sekber saya tidak tahu itu usulan mitra itu dari mana. Tapi ketika saya kemudian jadi GM SPU FO tahun Oktober 2017, saat itu sudah ada 3 dokumen kerjasama operasi, yaitu dengan CV Sinar Lema, Saudara Artantio, dan CV Tuna Kiriah Utama. Itu Agustus dan Oktober. Baru kemudian pada bulan Desember ada satu lagi dengan CV Santo Alvin. Bapak digantikan Pak Minhadi ya? Pak Minhadi dulu. Pak Minhadi itu mulai Maret 2017 sampai Agustus 2017 sempat ada jeda. Jadi saat itu berusaha mengangkat PLT namanya Saudara Ali Akbar mulai Agustus 2018 sampai 27 Oktober 2017. Saya menjadi GM, dia akan menjadi GM pada pada tanggal 27 Oktober 2017. Sepengetahuan saksi, siapa yang dalam jabatannya berwenang untuk melakukan otorisasi terhadap pemilihan mitra? Memang setahu saya saat itu belum ada prosedur operasi yang disampaikan secara. Saya baru tahu bahwa ternyata sebetulnya sudah ada yang disebut POB atau Pedoman Operasi Baku tahun 2015. Walaupun tidak spesifik kemudian menyebutkan itu, dan saya juga tidak pernah melihat dokumen itu ketika saya menjabat. Saya tahu dokumen itu ketika tahun 2019 saya menjadi Kepala Divisi Pengusaha usaha, saya bertugas menyusun SOP. Nah, dengan SOP itu saya melihat ternyata ada dokumen lama. Jadi kalau berdasarkan itu memang seharusnya divisi yang bersangkutan. Dalam hal ini seperti yang saya sampaikan pada tahun 2017 itu yang adalah SPU Fleet and Operation atau SPU FO. Barangkali Pak Minhadi dengan pertanyaan yang kurang lebih sama. Baik, perlu kami sampaikan bahwa saya sebagai GM SPU FO sejak 10 Maret 2017 hanya 5 bulan sampai dengan 8 Agustus 2017. Dan pada saat masa saya memang ada beberapa usulan permohonan dari pihak tertentu, area tertentu oleh perusahaan, termasuk orang-orangnya, diantaranya adalah 4 perusahaan yang telah dilakukan kesepakatan, namun pembahasan belum sempat selesai. Bulan Agustus saya sudah tidak menjabat lagi. Bapak tahu PT Kemilau Bintang Timur? Tidak tahu. Ini sudah mulai dari Agustus 2016. Oh, perdagangan ya. Oh, ini FO penangkapan. Oke. Ya, yang CP Sinar Lema tadi ya. Nah, ini ya sepengetahuan saksi lah ya. Terhadap mitra-mitra usaha Perum Perindo tadi. Apakah biasa terjadi kemacetan atau piutang tadi? Mohon maaf, pada saat dengan 4 itu saya sudah menjabat. Oh iya, tidak mengetahui. Pak Agung lah kalau itu. Jadi kalau untuk kerjasama dengan mitra yang dari SPU penangkapan atau bahasa Inggrisnya FO tadi, Field and Operation, itu bentuknya adalah kerjasama operasi yang di situ memang bukan perdagangan transaksional begitu bukan, tapi Perindo berkewajiban untuk
lakukan menyediakan biaya sebagai pihak yang menyediakan modal kerja maupun modal operasional. Jadi memang belum bisa dikatakan itu akan ada kemacetan karena itu seperti dijalankan usaha. Perindo itu yang sebagai pihak yang menyediakan modal kerja, sementara pihak mitra kita menjalankan operasinya. Misalnya pengadaan kapal dulu. Iya, gitu ya. untuk pembelian kapal, perbaikan pabrik pengolahan ikan, pengadaan alat-alat untuk memotong ikan dan sebagainya. Kalau di Bu Aris? Kalau sepengetahuan saya, karena saya periode Januari 2017 sampai dengan Oktober 2017 kan saya tugas belajar dan staf utama ya Pak ya. Ya. Jadi setahu saya kalau periode 2016 ke belakang memang saat itu baru terjadi KPT, dan pada saat saya masih menjabat sebagai senior manajer keuangan sampai dengan 2016 itu masih lancar, jadi belum ada piutang. Ya. Gitu. Berdasarkan SOP atau POB Ibu menyebut ini, keputusan direksi ini tentang prosedur operasional baku, POB ya? POB 2015 yang disampaikan Pak Agung sendiri, saya juga baru tahu setelah adanya kasus ini. Bukan, pertanyaan kami Bu. Ya. Berdasarkan POB ini, bagaimana mekanisme pembayaran Perum Perindo kepada mitra usaha? POB yang tahun berapa? Ya ini 2015 Bu. Baik, makanya saya tadi kan bilang POB 2015, saya tahunya tahun ini Pak. Meskipun itu diterbitkan tahun 2015. Karena setelah saya baca DSK-nya sendiri itu tidak ada tembusan kepada divisi manapun, sehingga memang POB ini sendiri tidak banyak orang yang tahu. Begitu. Nah, oke lah, kita kesampingkan POB. Pengalaman praktek yang terjadi saat itu, bagaimana Bu mekanisme pembayaran terhadap tagihan mitra? Karena saya ada di keuangan Pak dan tidak terlibat langsung terkait dengan SPU, saya nggak tahu Pak. Karena di keuangan itu tidak pada saat zaman saya ya Pak ya, itu tidak bukan tupoksi kita atau terkait dengan untuk ikut dalam kegiatan usaha SPU. Bukan Bu, pembayaran saja. Ini kan ada invoice dari mitra. Iya kan. Terusnya kemana nih? Disampaikannya kan kepada SBU masing-masing. SBU masing-masing. Ya. Terus dari SBU? Pastinya akan nagih kalau ada piutang. Ya setelah itu kemana? Sebelum dicairkan oleh direksi. Pembayarannya atau apa ini Pak? Di pembayaran. Kurang paham ini saya Pak. Oke lah. Kami hanya mau tanya, apakah Dirut terlibat langsung dalam proses pembayaran kepada? Oh enggak. Berhenti di VV atau GM ya? Ya. Ya. Siapa waktu itu Bu VV-nya? VP apa ini Pak? VV keuangan ya? Penangkapan perdagangan keuangan itu? Kalau perdagangan ada Bu Weni, kalau penangkapan berkali-kali berganti orang. Berganti ya, baik. Nah, kemudian tadi Pak Agung ya sebagai sekper, apa Bapak mengetahui proses-proses ini? Nah, atau pertanyaan kami ganti, dalam proses terjadi ya perdagangan dengan mitra tadi, apakah pernah ditemukan misalnya invoice yang fiktif atau ikan yang kosong di gudang storage, cold storage? Saat itu saya tidak tahu, saya mendengar setelah itu aja. Setelah bahwa itu katanya ada perdagangan yang fiktif dan sebagainya, salahnya setelah ada kasus ini. Tapi saat itu saya nggak tahu. Dalam tupoksinya setiap jabatan, apakah Dirut juga bertanggung jawab atau wajib melihat langsung kondisi-kondisi di lapangan itu? Melihat ikan, melihat apa? Udang, apa ngecek cold storage ke daerah-daerah. Kalau dibilang wajib mungkin tidak, tapi Dirut bisa melihat itu. Ya bisa. Ya. Misalnya kan ada tagihan yang suruh bayar, ya kan berarti kan tadi sudah dijelaskan Bu
Aris kan tiap tingkatannya itu. Ketika sampai ke meja direksi untuk bertanda tangan pada cek pembayaran, apakah Dirut juga wajib untuk melihat ke lapangan? Oh, saya tidak tahu menjawab. Pak Min Hadi, bagaimana prosesnya waktu itu? Baik, yang saya alami selama periode Maret sampai Agustus. Ya, 8 bulan tadi Pak. Ya, 5 bulan. 5 bulan ya. 5 bulan. Dan itu di luar 12 dan di luar 4. Ya. Kesempatan saya adalah pihak kebetulan kami membelikan kepada nelayan. Begitu ikan datang, ada, kita lihat kualitas, baru kita bayar. Pada saat itu tentunya kita sudah mengajukan permohonan untuk persiapan belanja ikan kepada dalam hal ini adalah direksi melalui pihak keuangan. Ya. Nah, kemudian ke Pak Agung. Ini kan tadi kita mengikuti keterangannya Pak Dewas, terjadi piutang macet. Nah, sejak itu Pak Agung September ini Kadip Pengembangan Usaha ya. Nah, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penagihan terhadap mitra yang macet tadi, Pak? Sebenarnya kalau dalam kapasitas divisi pengembangan usaha tidak terkait, Pak. Tapi kalau yang saya tahu saat itu memang direksi membentuk tim, ya. Tim piutang. Tim penagihan piutang ya. 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 Ada ini ya ketua. Dan itu tidak melibatkan pengembangan usaha. Makanya sebenarnya saya tahu karena saya sekretaris perusahaan bahwa itu ada surat-surat penerbitan. Betul. Maret 2018 sampai dengan April 2019 Bapak sebagai sekper. Iya. Tentu tahu. Iya. Ya. Selain itu Pak, langkah-langkah apa yang dilakukan perusahaan? Saya juga tahu bahwa sudah ada MOU kerjasama dengan Jamdatun untuk salah satunya untuk pengembalian piutang itu. Ya. Nah, sepengetahuan saksi ya, berapa sebenarnya total piutang macet dari mitra usaha ini? Angka pastinya saya tidak tahu karena memang sekarang terus direview. Tapi kalau kita melihat dari yang saya tahunya itu yang disampaikan malah dari pihak kejaksaan ketika memakai audit dari BPK yang disebutkan nilainya sekitar 180 miliar sekian. Nah, selama itu ya yang Pak Agung ketahui, apakah perputaran transaksi perdagangan dengan mitra usaha itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya perdagangan biasa? Saya tidak tahu pasti karena itu dalam tugas saya sebagai sekber saya tidak sampai memantau seperti itu. Hanya yang saya tahu bahwa memang pada tahun 2012 perusahaan mencatatkan ada pendapatan, tapi memang bahwa kemudian itu ternyata karena sebagian belum dibayar atau belum ada pembayaran sehingga menjadi piutang. Nah, itu ya. Baik. Kalau Bu Aris, waktu itu di cabang Brondong ada terjadi perdagangan dengan mitra usaha? Di cabang Brondong kebetulan saya tidak melakukan perdagangan Pak, karena saya waktu itu ada stok banyak yang di persediaan kami. Saya waktu itu cuma 6 bulan dan menghabiskan stok saja, jadi tidak melakukan perdagangan. Menghabiskan stok itu dijual kan Bu? Dijual, tapi kan kita tidak menggandeng mitra untuk melakukan investasi. Yang jual putus itu ya, tadi? Ya. Oke, itu tidak ada masalah Bu ya? Enggak ada. Tidak ada masalah. Gitu ya. Oh ya, baiklah Pak Are, Pak Agung, Pak Min Hadi, Bu Aris ya. Terakhir nih yang kami tanyakan, nanti Pak Risanto juga bertanya. Selama menjadi Dewas Pak 4 tahun dan Pak Risanto pernah menjabat Direktur Operasional dan Direktur Utama. Sepengetahuan saksi bagaimana kinerja direksi dan perusahaan waktu itu Pak?
Ya, sepanjang yang saya tahu Pak Riswanto yang bekerja keras dan kemudian pada saat rapat dengan Dewas juga selalu memperhatikan dan itu sisi yang saya kira kemudian dia juga menghargai karena kerja keras. Ada penghargaan? Saya biasa dengar, tetapi setelah saya tidak ada. Baik. Pak Agung, mantan bos Bapak ini ya? Ya, bagaimana Pak? Pada saat Pak Riswanto menjadi direktur utama, memang ada peningkatan pendapatan yang besar. Itu sisi positifnya, Pak. Tapi ya tadi memang kemudian yang jadi masalah sekarang ini kan kemudian ternyata menjadi diutang itu sebagainya itu. Dan seperti yang disampaikan memang peningkatan pendapatan itu terutama memang 2017 dan 2018 itu bahkan Perindo bisa mencapai angka 1 triliun. 1 triliun? Iya, pertama kali. Oke. Pak Min Hadi? Beliau beberapa kali kalau dengan saya, memang secara diskusi itu relatif tidak terlalu banyak, karena kami lebih operasional di persiapan MTN. Dan beliau selalu mendiskusikan dengan saya terkait dengan pengembangan FO dan mengenai pengembangan SDM. Baik. Bu Aris. Baik, seperti Pak Min, mungkin saya juga nggak terlalu berinteraksi dengan Pak Riswanto karena kan saya waktu itu staf utama juga ya Pak ya, dan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Agung memang terjadi peningkatan pendapatan di tahun 2017-18, namun juga ada peningkatan pipa. Balance lah ya. Terima kasih mulai. Belum berdakwa ya, jadi semakin